Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami sungguh-sungguh dapat menjadi orang-orang yang dapat mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup ini Tuhan. Kami sadar betapa lemahnya kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami menjauh daripada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kami tidak ingin lebih dalam mengenal Tuhan. Tetapi pada malam hari Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau menegur setiap kami. Sekali lagi Engkau Tuhan mengingatkan bagi setiap kami, betapa kedalaman kami mengasihi Engkau, mengalami Tuhan dalam kehidupan ini adalah satu hal yang penting dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap jalan-jalan dalam kehidupan kami adalah jalan-jalan yang disertai, ditopang, dan berjalan bersama dengan Kristus sendiri. Secara khusus juga pada malam hari ini, kami juga menanti-nantikan Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu kembali berbicara bagi setiap kami Tuhan, setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, biarlah setiap kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Ya, saya mengucap syukur. Yang lalu saudara itu ya, saya itu menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian doa, tetapi cuman ria ya di depan saya ya, karena kondisinya masih COVID ya, dan juga masih direkam Bapak sekalian ya. Dan hari ini saya bersyukur bertemu dengan Bapak sekalian, dan satu hal sukacita bagi setiap kita ketika kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup setiap kita, memberikan kesempatan sekali lagi kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan tuh ya, dengan leluasa, dengan nggak ada lagi was-was yang akan hal yang berkaitan dengan COVID dan sebagainya, tapi itu menjadi satu hal yang membawa kita semakin hari diingatkan betapa Allah mengasihi setiap kita. Baik saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang satu tema yaitu The Voice of God. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ketiga, kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-14 ya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ketiga, kemudian ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sebagian jauh kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami satu momen yang disebut dengan momen lost in translation. Ya. Satu momen lost in translation. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa saya secara sederhana, Bapak sekalian ya. Momen lost in translation itu adalah satu momen di mana terjadi ketidakpahaman ya, di dalam sebuah komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena ada kendala bahasa, ada kendala perbedaan budaya, perbedaan bahasa yang terjadi. Sehingga itu menjadi sebuah ketidakpahaman satu dengan lainnya, saudara. Dan momen-momen seperti lost in translation ini terjadi pada saat apa? Biasanya kalau kita keluar negeri, gitu ya, di satu negara di mana kita tidak tahu bahasa daerah mereka, dan ketika kita ingin bertanya sesuatu kepada penduduk lokal, kepada polisi misalnya gitu ya, dan kita nggak tahu pakai bahasa apa lagi gitu ya. Kita ngomong dalam bahasa mungkin pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti gitu ya. Kita ngomong dalam bahasa apapun nggak ngerti gitu ya. Bahkan dengan bahasa isyarat pun gitu ya, sangat sulit dipahami. Dan itulah satu momen di mana kita mengalami lost in translation itu, saudara. Nah, kalau kita bisa melihat pada akhirnya itu ya, maka kesimpulan saya, sebuah komunikasi itu adalah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap kita. Komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan dan terlebih-lebih ketika kita memiliki satu bahasa yang sama dengan orang-orang yang dimana kita berkomunikasi. Nah, disinilah saudara kalau kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan setiap kita, ketika kita berrelasi dengan Tuhan, maka dalam relasi itu pun kita juga berkomunikasi dengan Tuhan.
Dan dalam komunikasi itulah kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah itu berelasi dengan kita, Allah berbicara bagi setiap kita gitu ya. Allah selalu ingin berkomunikasi dengan setiap kita dengan hal-hal yang dapat kita pahami. Dan itu menjadi satu poin yang penting. Dan bagaimana komunikasi yang pertama itu terjadi, saudara sekalian, maka ketika Allah katakan dalam sebuah komunikasi itu, maka komunikasi yang pertama itu sebenarnya terjadi kepada Adam dan Hawa. Itu adalah ciptaan manusia yang pertama. Dan ketika Adam dan Hawa itu kemudian diciptakan oleh Allah, ditempatkan dalam Taman Eden itu, saudara sekalian, maka disitulah Allah kemudian bercakap-cakap, Allah berkomunikasi, Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, dan itu menjadi sebuah komunikasi. Apa yang menjadi pemahaman, apa yang menjadi kehendak Allah ditangkap dengan luar biasa, dengan tepat oleh Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Saudara, satu hal yang penting bahwa ketika mereka ada dalam Taman Eden adalah momen di mana apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang menjadi kehendak Allah ditangkap dengan baik oleh Adam dan Hawa. Tetapi ketika dosa masuk dalam kehidupan umat manusia, ketika dosa itu kemudian terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa, maka momen lost in translation itu terjadi, saudara sekalian. Itu dalam bahasa saya gitu ya. Momen bagaimana ketika Adam dan Hawa pada akhirnya tidak lagi memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan setiap mereka. Maka disitulah kalau kita bisa melihat bahwa dosa itu pada akhirnya apa? Membuat relasi itu tertutup, komunikasi itu terputus, dan manusia pada akhirnya mengalami yang disebut dengan lost in translation itu dengan Allah. Ketika Allah ingin menyatakan kehendaknya, ketika Allah ingin memberikan perintahnya, ketika Allah ingin memberikan apa yang menjadi keinginan hati Allah kepada manusia, manusia nggak mungkin bisa menangkap lagi. Karena relasi itu tertutup, terpisah dengan Allah. Sehingga membuat pada akhirnya manusia pada akhirnya dia tidak lagi bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan akibatnya saudara, akibat dosa inilah yang membuat apa? Keinginan-keinginan dan kehendak manusialah yang terjadi dalam kehidupannya manusia itu sendiri. Bukan lagi kehendak Allah. Bukan lagi apa yang menjadi perintah Allah yang dituruti, tetapi apa yang menjadi kehendak dan keinginan diri sendiri. Itulah yang menjadi satu hal yang seringkali kemudian dilakukan oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi satu hal yang penting bahwa dalam kondisi ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak tinggal diam. Ketika komunikasi itu terputus oleh karena dosa, Allah tidak tinggal diam. Dan itulah mengapa kemudian dikatakan bahwa Allah menyediakan satu jalan keluar dari permasalahan-permasalahan dosa umat manusia itu, saudara. Dan mula-mula dalam jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu, maka Allah itu kemudian berbicara kepada umatnya melalui perjanjian lama, melalui para nabi. Melalui para nabi-nabi itulah Allah kemudian berbicara dan dia katakan kepada umat agar umat memahami apa yang jadi kehendak Allah. Agar umat tahu apa yang menjadi keinginan dan perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka. Dan saudara, kalau kita bisa tahu bahwa disitulah kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab seringkali tulis bahwa Allah berfirman itu ya. Maka demikianlah firman Tuhan ya, demikianlah Tuhan berbicara dan sebagainya. Itu satu hal yang seringkali muncul dalam perjanjian lama. Allah berfirman, Allah bersabda, Allah berkata. Dan kemudian itu menjadi satu momen bagaimana semua itu adalah satu cara Allah untuk ingin menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi perintahnya. Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Tetapi saudara, ketika Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi, itu bukan menjadi satu hal yang final dalam kehidupan umat manusia sebenarnya. Dalam kehidupan umat Kristus, umat Allah. Karena apa? Karena pada akhirnya kita bisa tahu ada satu hal yang luar biasa dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Dikatakan Ibrani pasal yang pertama dan kedua dikatakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Solusi Allah berbicara kepada para nabi adalah solusi temporary yang diberikan kepada umat Allah. Agar umat Allah tidak semakin lost in translation. Tidak semakin terpisah dengan Allah. Tidak semakin menjauh daripada Allah. Tetapi itu bukan solusi final.
Karena jelas solusi final itu diberikan pada zaman akhir ini ketika Allah berbicara kepada setiap kita dengan perantaraan anaknya, saudara. Nah, itulah sebabnya kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya sejak kejatuhan manusia yang pertama gitu ya, maka sebenarnya solusi final itu sudah didengungkan oleh Allah. Dan itu yang kita kenal dengan satu istilah proto-evangelium. Ketika Allah katakan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, ketika dia katakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, satu hal yang luar biasa dikatakan bahwa keturunannya itu adalah satu kata dalam kata tunggal, ya, bukan jamak. Allah tidak mengatakan bahwa keturunan-keturunan dari perempuan ini, tidak. Dia katakan satu keturunan. Dan satu keturunan akan meremukkan kepala dari sang ular atau iblis itu. Adalah pribadi yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Saudara. Itulah mengapa saya katakan bahwa sejak kejatuhan manusia yang pertama kali itu, maka sebenarnya solusi final itu sudah dikatakan oleh Allah. Meskipun itu kemudian terwujud beratus-ratus tahun kemudian. Tetapi solusi itu sudah diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Dan itulah pribadi Yesus Kristus. Yang kemudian dikatakan oleh penulis dari Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes ini. Katakan bahwa dia adalah sang firman. Atau juga sebagai sang suara yang berkata-kata itu. The voice of God. Ya. Firman Allah atau the voice of God itu, saudara. Maka saudara, kalau kita bisa melihat, maka Injil Yohanes itu memperkenalkan Yesus itu sebagai sang firman itu. Itulah mengapa di ayat yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ini, saudara, maka dikatakan bahwa pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, ketika dikatakan pada mulanya, maka pada mulanya itu adalah satu kata yang menunjuk pada satu dunia kekekalan sebenarnya. Itu permulaan segala sesuatu. Dan itu berbicara tentang apa? Kekekalan, saudara. Artinya bahwa sejak kekekalan, firman itu sudah ada, dikatakan di sana. Sejak kekekalan, firman itu sudah ada. Dan kemudian dilanjutkan dengan apa? Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mungkin kalimat ini adalah kalimat yang membuat kita agak sedikit bingung dengan perkataan bahwa firman itu bersama dengan Allah, tapi firman itu adalah Allah. Kalau dia bersama dengan Allah, firman itu bukan Allah sebenarnya, begitu ya kalau secara logika. Tetapi dikatakan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi mungkin untuk lebih memperjelasnya, saudara, gitu ya, supaya kita tidak lagi membingungkan ini, karena ini adalah satu konsep yang berkaitan dengan Tritunggal, Trinitas, gitu ya. Sebenarnya kita bisa katakan dalam bahasa kita bahwa firman itu bersama dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, inilah konsep Trinitas itu muncul, Tritunggal. Firman bukan Allah Bapa memang, ya. Yesus Kristus bukan Allah Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Roh Kudus juga bukan Allah Bapa. Itulah mengapa dikatakan bahwa firman itu memang ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi firman ini juga adalah Allah. Dan itu konsep Trinitas yang didengungkan dan dimunculkan oleh Rasul Yohanes dalam bagian firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya kalau kita bisa melihat, ya, maka kemudian kalau kita melihat bahwa kenapa mati? Iya, ya. Dan pada akhirnya, gitu ya, ketika dikatakan firman itu adalah Allah, ya, dan firman, dan mungkin sebagai pembaca mula-mula pada saat itu kita juga masih kebingungan. Ketika kita hanya membaca ayat pertama, ayat kedua, gitu ya. Sebenarnya firman itu apa? Apakah cuma sekedar suara Allah, perkataan Allah, atau seperti apa firman itu? Atau firman itu adalah sesuatu yang tertulis sebenarnya? Maka kemudian Yohanes kemudian mengatakan di ayat yang ke-14 sana, ketika dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan seterusnya. Dan kita mengenalnya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia itu, dan dialah Yesus Kristus. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yohanes berbicara tentang firman, dan firman yang bersama-sama dengan Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, maka sebenarnya firman itu berbicara tentang Yesus Kristus.
Dan disinilah kita bisa melihat bahwa, apakah bisa dibantu? Sorry. Oke, ya. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu. Tetapi jadi satu poin yang penting adalah bagaimana gitu ya, kita bisa membedakan antara Yesus sebagai firman dengan Yesus dengan kitab suci sebagai firman Allah. Terkadang kita merasa ada sedikit kebingungan di sini gitu ya. Kalau kita berbicara Alkitab itu adalah firman Allah. Dan kemudian kita berbicara tentang Yesus Kristus, itu adalah firman Allah. Mana yang firman Allah? Alkitab atau Yesus Kristus? Atau keduanya memang, atau bagaimana kita memisahkannya? Lalu mengapa Yesus dikatakan sebagai firman Allah? Nah saudara, kalau kita berbicara tentang masalah firman, maka firman jelas maksudnya adalah perkataan Allah, itu adalah firman. Sabda Allah, perkataan Allah itu adalah firman. Dan kalau kita tahu bahwa perkataan itu selalu memiliki fungsi untuk apa? Menyatakan diri kita, pikiran kita, kehendak kita, dan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Itu perkataan, saudara. Itulah mengapa kalau saudara ingin mengenal siapa seseorang yang kita kenal, maka lihatlah dari perkataannya. Apakah dia orang yang kasar, orang yang lemah lembut? Dari perkataannya, saudara. Apakah dia adalah orang yang kemudian pandai atau dia orang yang bodoh? Bisa dilihat dari apa? Perkataannya. Maka perkataan itu menyingkapkan siapa diri kita, gitu loh, Bapak-Ibu sekalian. Itulah firman. Perkataan itu menyingkapkan siapa diri kita, pikiran kita, gitu ya. Kemudian kehendak kita, apa yang ada dalam diri kita, itu dapat kita lihat melalui perkataan orang tersebut, saudara. Nah kalau kita kemudian katakan bahwa ketika Yesus disebut sebagai firman Allah, gitu ya, maka ia sedang menyatakan diri Allah sendiri sebenarnya. Ia sedang menyatakan pikiran Allah, kehendak Allah kepada kita. Dan itulah mengapa Yesus kemudian menyandang gelar sebagai sang firman atau logos itu. Itulah mengapa kemudian Yesus katakan dia adalah firman Allah. Maka disitulah kita bisa membedakan. Kalau Alkitab adalah firman Allah, karena apa? Di sanalah kehendak Allah, pikiran Allah, gitu ya. Apa yang menjadi diri Allah itu kita bisa baca dalam Alkitab. Itu adalah firman Allah yang tertulis, saudara. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah, pikiran Allah, gitu ya. Dan kemudian apa yang ada dalam diri Allah itu juga kita bisa lihat dalam apa? Diri Yesus Kristus. Melihat Yesus, pada akhirnya kita bisa melihat Allah seutuhnya dalam diri pribadi Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Tapi kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus bukan sekedar perkataan Allah. Dia adalah perkataan suara Allah yang kemudian menjadi daging, menjadi manusia. Maka di sini kita bisa melihat bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa, gitu ya? Mengapa firman itu harus mewujud menjadi manusia? Maka saudara, pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan juga seringkali juga dikatakan banyak orang. Bahkan juga next kalau kita bisa lihat ya, Uskup Agung Canterbury yaitu Anselmus, saudara, dalam satu bukunya berjudul Cur Deus Homo, gitu ya, yang terjemahkan dengan perkataan bahwa mengapa Allah menjadi manusia, gitu ya. Dia katakan bahwa dalam pemikiran Anselmus itu, dia katakan alasan mengapa Allah mau menjadi manusia, katanya. Karena Allah tidak dapat menutup satu realita dari kuasa dosa yang menguasai kehidupan manusia. Dan itu sangat melukai hatinya. Itu sangat melawan kekudusannya. Dan Allah melihat realita dosa itu menjadi satu hal yang sangat menggelisahkan diri Allah sendiri. Next, saudara, kita bisa lihat. Itulah mengapa di dalam kasih-Nya, gitu ya, Allah ingin mengampuni manusia yang berdosa itu. Dan kemudian untuk mewujudkan pengampunan yang tersebut, Allah memutuskan untuk menjadi seorang manusia. Agar dia dapat menjadi korban yang mendamaikan. Karena apa? Karena dosa berasal dari kehidupan umat manusia, maka pengorbanan Allah itu harus terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Yaitu pada akhirnya itu dapat terjadi lalu pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan ini menjadi satu hal yang menjawab pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa sang firman itu harus menjelma? Mengapa sang firman itu harus mewujud menjadi manusia? Karena dosa manusia itu terjadi dalam kehidupan manusia dalam dunia ini. Maka
upaya pendamaian itu harus terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, saudara. Dan secara sederhana kita bisa melihat dalam satu gambar ini, gitu ya. Bagaimana, gitu ya, kalau kita berbicara tentang ada semut-semut yang sedang berjalan, gitu ya. Dan kita tahu bahwa semut itu sedang menuju kepada tempat yang salah, gitu ya. Dan kita katakan, semut-semut, gitu ya. Kamu tuh soalnya nggak ke sana. Kalau kamu mau cari gula itu di sana gulanya, gitu ya. Tapi semut tetap jalan ke sana, gitu ya. Dengan segala cara kita berusaha, saudara, gitu ya. Kita tutup-tutupin, gitu ya. Ke sini, gitu ya. Ke kiri, gitu ya. Oh, bodoh banget lu ya, gitu ya. Ke kiri, jangan ke kanan. Tetapi semut tuh nggak ngerti. Karena apa? Karena kita manusia. Berbicara pada semut dalam bahasa manusia. Sementara semut tidak memahami bahasa manusia dan tidak belajar bahasa manusia itu. Maka untuk efektif membuat semut itu memahami bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah dan dia harus menuju jalan yang benar, maka pada akhirnya orang yang memberitahukan kepada semut itu dia harusnya menjadi seperti semut. Dia harus berbicara dalam bahasa semut, dia harus berlaku seperti semut dan dia katakan kepada semut-semut itu, dia katakan bahwa kamu harus ke kiri karena gula-gula itu ada di sana, bukan ke sana. Itu menjadi satu gambaran yang sederhana tentang hal ini. Mengapa Allah harus menjadi manusia. Mengapa sang firman, sang sabda, perkataan Allah itu, suara perkataan itu harus mewujud menjadi manusia. Karena dalam keberadaan itulah pengampunan dosa, keselamatan dapat dinyatakan kepada manusia yang berdosa, saudara. Maka saudara, kalau kita bisa melihat pada akhirnya, lalu apa konsekuensi kalau Allah itu kemudian menjadi manusia? Maka saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, satu ilustrasi yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang bernama Kitty Genovese. Kitty Genovese itu tinggal di New York, sekitar tahun 1964. Ketika dia sekitar berusia 28 tahun, saudara, dia bekerja sebagai seorang bartender dan malam itu, di New York dia itu bekerja 2 shift. Sehingga kemudian dia pulang malam-malam hari, pulang larut malam, dan itu terjadi pada tanggal 13 Maret 1964, setengah 3 pagi ketika dia pulang. Next gambar berikutnya. Ketika dia kemudian pulang dari tempat kerjanya dia nggak tahu bahwa ada seorang pria yang mengikuti dia, yang menguntit dia dari belakang, saudara. Dan kemudian ketika dia mau masuk apartemennya, saudara, kemudian pria itu mendatangi dia dan dia menusuk dia, menusuk perutnya, dan kemudian sang Kitty ini kemudian teriak-teriak dia di jam setengah 3 pagi, saudara. Dia teriak minta tolong. Tapi saudara, apa yang terjadi, ada kurang lebih 37 lampu kamar itu kemudian menyala, lampu apartemen, Ada sekitar 37 lampu apartemen nyala, itu yang menunjukkan bahwa ada kurang lebih 37 orang yang terbangun pada malam hari itu, tetapi tidak ada satupun yang mau turun menolong Kitty. 37 lampu itu menyala. Tidak ada satupun orang yang mau turun menolong Kitty meskipun dia berteriak-teriak minta tolong, saudara. Tetapi ketika si Kitty itu kemudian berteriak minta tolong, lampu menyala, lampu apartemen itu menyala, saudara. Sang penusuk ini kemudian dia lari, saudara. Tapi ketika dia lari, dia menanti, ternyata ketika dia menunggu, ternyata tidak ada satupun orang yang menolong Kitty. Dia tunggu kemudian pada akhirnya dia datang lagi, dia tusuk Kitty itu sekali lagi, diperkosa. Dan kemudian dia mengambil beberapa dolar uang yang dimiliki oleh Kitty itu dan kemudian dia tinggalkan Kitty itu. Dan hanya kemudian setelah kejadian itu ada satu ibu, dia turun kemudian mendamping Kitty dan kemudian Kitty itu meninggal di dalam pelukan sang ibu itu, saudara. Saudara, itu menjadi satu hal yang luar biasa karena apa? Mengapa ketika Kitty itu berteriak-teriak minta tolong, tidak ada satupun orang yang mau turun menolong Kitty. Mengapa, saudara? Alasannya jelas. Kalau mereka turun, berarti mereka harus siap mempertaruhkan nyawanya demi seorang Kitty Genovese ini. Kalau dia harus turun, maka dia harus membuat dirinya itu menjadi rentan demi si Kitty ini. Dan itu tidak dipilih oleh 37 orang yang terbangun di jam setengah 3 pagi itu, saudara. Tapi kisah ini jadi satu kisah yang mengingatkan kita sebenarnya.
mengingatkan kita bahwa Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang sekedar berbicara, bersabda, dan bersabda bagi setiap kita. Tapi Dia Allah yang mau mendengar jeritan mereka, yang terbelenggu oleh dosa, yang akan binasa oleh karenanya. Itulah mengapa Allah tidak hanya mendengar dari atas teriakan kita minta tolong oleh karena dosa kita, saudara. Tetapi Dia mau turun ke dalam dunia untuk menolong setiap kita. Itulah mengapa dapat saya katakan bahwa Sang Firman itu ketika Dia mau menjadi manusia itu, yang ilahi itu mau menjadi satu manusia yang jasmani, yang rentan, yang rendah, saudara. Yang tidak terbatas, rela mau dibatasi, saudara, oleh ruang dan waktu. Sehingga Dia mungkin sebelumnya memiliki kuasa yang sangat tidak terbatas. Tetapi dalam keberadaan sebagai manusia, Dia rela dibatasi sedemikian rupa dan membatasi dirinya. Agar karya keselamatan yang diberikan oleh Allah itu terwujud dalam kehidupan umat manusia. Terwujud dalam kehidupan setiap kita. Itulah mengapa pada hari ini kita terus diingatkan. Bahwa Sang Firman itu, Sang Sabda itu, suara dari Allah itu ketika Dia mewujud menjadi manusia. Itu adalah satu karya final yang diberikan oleh Allah bagi keselamatan setiap kita. Kepada Dialah kita perlu mendengarkannya. Dan itu juga dikatakan ketika Tuhan Yesus bersama dengan 3 orang muridnya, ketika Dia naik dari gunung dan di sana Dia terjadi sebuah transfigurasi. Dan dalam kondisi transfigurasi itu kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di sana kemudian next. Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kekasih. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah suaranya. Dengarkanlah perintahnya. Dengarkanlah apa yang sedang Ia ingin katakan buat hidup setiap kita. Dengarkan Yesus, bukan yang lain. Mari saudara kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena Sang Sabda, Sang suara dari Allah itu mau mewujud menjadi manusia. Pribadi Allah yang tak terbatas itu rela membatasi dirinya agar setiap kami orang-orang yang berdosa ini mendapatkan keselamatan dan kesempatan untuk kembali berelasi dengan Allah Bapa di sorga. Dan terima kasih ketika Tuhan masih ingatkan bagi setiap kami. Ketika ada suara-suara di luar sana yang mungkin ingin kami dengar, tapi kembali kami diingatkan untuk kami mendengar suara Kristus berbicara bagi setiap kami. Mendengarkan Dia berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.